Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online lewat channel YouTube. Kita bersyukur Tuhan baik dan Tuhan terus memberikan kita kesempatan. Sekalipun kita ibadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, tetapi kita masih bisa mendengar firman Tuhan, kita masih bisa menaikkan puji-pujian. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kami, sampai hari ini kami dipelihara, dilindungi, kami disertai, dan kami tetap sehat, oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan terus mengalir dan mengalir, sehingga kami boleh mengalami setiap hari pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Memberkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami makin mengerti lagi apa yang menjadi tugas kami, dan juga apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin berkenan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Memberkati jemaat Tuhan di rumah juga yang mendengarkan firman Tuhan, memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi, dan kami percaya Tuhan mengurapi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Shalom sekali lagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk beribadah. Pagi hari ini saya ingin bicara tentang doa membawa kemenangan, yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 saya bacakan untuk saudara. Firman Tuhan bunyinya demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, doa membawa kemenangan. Dan seringkali kita menemukan permintaan kita salah. Maka waktu kita berdoa Tuhan berkata tidak. Ataupun juga mungkin waktunya salah, Tuhan berkata tunda. Atau pribadi kita yang salah, Tuhan berkata bertumbuhlah. Dan waktunya tepat, Tuhan berkata, "Sekarang terimalah." Itu yang sering kita alami. Jadi bisa terjadi ya, permintaan kita salah, bisa waktunya kita berdoa salah, atau pribadi yang salah, atau waktunya yang memang tepat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, doa itu adalah kunci keberhasilan di dalam kehidupan kekristenan. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kemenangan dalam pergumulan hidup ini adalah melalui doa, bukan yang lain. Nah, pembacaan kita jelas sekali ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia dalam pergumulan yang berat untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Dia bergumul dan dia berdoa. Musa ketika dia menghadapi kesulitan, ya ini Israel bangsa Israel maksudnya tidak menemukan air untuk dapat diminum, Musa berseru kepada Tuhan, artinya dia berdoa. Yunus pun begitu. Ketika dia dalam perut ikan, dia pun berdoa. Dan Tuhan memuntahkan Yunus dari perut ikan itu.
Begitu juga dengan Paulus dan Silas. Ketika dalam penjara, ia berdoa. Dan Tuhan membukakan semua pintu dan kepala penjara bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kekristenan. Orang Kristen yang tidak berdoa pasti lemah rohaninya. Oleh sebab itu, marilah kita mau belajar untuk terus dalam situasi, kondisi, apapun dalam hidup ini kita tetap berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah melatih murid-muridnya untuk membangun gedung gereja, atau mengumpulkan uang, atau membentuk organisasi, melainkan untuk berdoa. Dan inilah yang dilakukan Yesus tatkala ia menyelesaikan pekerjaannya di muka bumi, yakni di Taman Getsemani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman ini, paling tidak kita akan memetik beberapa poin penting tentang berdoa yang membawa kemenangan. Haleluya. Yang pertama, pertanyaannya, kapan kita berdoa? Kapan kita berdoa? Tadi ayat yang ke-39 mengatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Jadi berdoa itu harus sebagaimana biasa. Berdoa bukan kalau kita butuh, tetapi harus senantiasa. Seperti yang dikatakan Paulus, berdoalah senantiasa. Doa itu harus menjadi kesukaan kita setiap hari. Bukan kalau sedang ada problem. Bukit Zaitun, itu bukit doa, tempat Yesus sering berdoa. Murid-murid juga ikut berdoa. Artinya kalau kita sebagai murid Tuhan, kita pun harus ikut berdoa senantiasa. Jadi berdoa bukan kalau kita mungkin punya masalah, sedang dalam kesulitan, baru cari Tuhan. Tapi kalau dalam keberkatan, nggak ada masalah, katakan begitu ya, kita lupa Tuhan. Kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan senantiasa berdoa. Berdoa dengan terus-menerus. Hari-hari seperti ini, kita banyak waktu di rumah. Marilah kita mau ambil bagian berdoa. Dan dengan kita berdoa, kalau kita menjadikan doa itu menjadi sesuatu gaya hidup kita, sebagaimana biasa dikatakan, kita suka berdoa. Seperti Yesus, pagi hari, siang hari, malam hari kita berdoa. Maka saya yakin dan percaya, hidup kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hatinya tenang, sejahtera. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, saya yakin pasti dia akan lebih tahu banyak tentang apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Ayat yang ke-40 tadi dikatakan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Semua orang akan mengalami pencobaan, tetapi jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Artinya kita kalah, artinya kita tidak bisa mengatasi pencobaan. Padahal firman Tuhan mengatakan pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami pencobaan. Tapi firman Allah menegaskan dengan berdoa supaya kita jangan jatuh. Artinya kita kalah dalam mengatasi pencobaan. Problem datang, kita lari pada teman. Kita lari pada orang pintar. Ini salah. Kita sudah jatuh dalam pencobaan. Ketika kita mengalami penderitaan, oleh karena kita menjadi orang Kristen, lalu pindah agama. Mungkin karena kita takut, ya, nggak dapat pekerjaan, bisa saja. Wah, dari begini nggak bisa kerja. Atau kita mungkin kalau begini nggak bisa menikah, kita pindah agama. Ya, itu namanya orang yang jatuh dalam pencobaan. Mencari pekerjaan, sukar menjual Kristus. Bukankah lebih baik kita mencegah daripada mengalami? Maka bodohlah kita kalau kita sudah mengalami baru mencegah. Banyak manusia jatuh ke dalam pencobaan karena tidak tahan menghadapi kenyataan hidup ini. Itu sebabnya kita mau tetap berdoa. Supaya dikatakan jangan jatuh dalam pencobaan. Supaya kita kuat. Haleluya. Lukas 22 ayat 26 mengatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Tuhan pun sering mengalami pencobaan. Jadi, ini ayat ini menjelaskan bahwa bukan kita saja, Tuhan pun sering mengalami pencobaan. Jadi pencobaan itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang menjatuhkan, tidak. Ya.
Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tahu Tuhan kita lebih besar, Dia setia, Dia luar biasa, Dia memberikan jalan keluar. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita berdoa? Ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Ayat 44, saya sambung. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang berteteskan ke tanah. Jadi, saya mau katakan, bagaimana kita berdoa? Menjauhkan diri dari mereka. Artinya apa? Mendekat pada Allah. Kenapa seringkali dikatakan pagi-pagi hari? Sebelum kita ada kesibukan, belum kita terganggu, mungkin dengan tukang tempe, tukang kerupuk, mungkin tukang tahu pagi hari, atau tukang sayuran. Nah, makanya dikatakan menjauhkan diri mereka. Kita harus pisahkan diri. Ya. Hanya dengan doa kita dapat semakin dekat dengan Allah dan jauh dari dosa. Keakraban terjadi apabila ada komunikasi yang rutin. Mari kita mau tingkatkan doa kita. Selama hari-hari ini, saya di gereja, ya, jarak rumah saya dengan gereja kira-kira 500 meter, ya setengah kilo, kira-kira begitu. Saya 2 hari sekali saya buka gereja dan saya berdoa. Dan sudah 20 kali atau 21 kali. Haleluya. Ya. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, walaupun saya berdua dengan istri, dengan ada satu jemaat yang ikut yang menunggu gereja. Tapi kita lihat luar biasa, tiap pagi kita mendapat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saya selalu renungan, tidak menggunakan ayat lain. Apa yang saya baca, saya renungkan, dan luar biasa, Tuhan. Contoh, orang sedang menjalin hubungan cinta, pacaran. Ya, itu dekat. Ya. Doa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi dengan seringnya kita berdoa sama Tuhan, itu kita katakan seperti orang yang menjalin hubungan. Ya, pasti pengennya ketemu terus. Nah, biar kita dengan Tuhan pengen ketemu terus, siang, malam, pagi. Ya. Menghadapi dunia yang serba tidak aman, tidak menentu, bisa berubah dan pasti berubah. Tidak ada jalan lain selain kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dikatakan menjauhkan diri dari mereka, yang mendekat kepada Allah. Yang kedua dikatakan berlutut, artinya sikap hormat dan merendahkan diri. Seperti seorang perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ini menunjukkan kerendahan, bukan rendah diri, bukan, tapi merendahkan diri, beda. Orang lain menghakiminya, tetapi orang yang mau datang kepada Yesus disambut dengan penuh kasih dalam Lukas pasal 7. Lalu bagaimana lagi? Sungguh-sungguh dikatakan tadi. Artinya bukan sekedar berlutut, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Ini sungguh-sungguh. Ayat 44 mengatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan. Bagaimana kalau kita berdoa? Sungguh-sungguh atau main-main? Atau sebagai yang penting doa. Tapi coba doa, ya, punya sungguh-sungguh, punya kontak dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa tidak serius, ya, kurang iman, kurang yakin, meragukan kemampuan Allah atas kehidupan kita. Makanya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kadang-kadang kita berdoa, ya, kita masih kurang yakin, ya. Kita kurang percaya dengan doa-doa kita. Oleh itu biarlah pagi hari ini kita mau, ya, tetap dekat dengan Tuhan. Yang keempat, apa isi doa kita? Lukas 22 ayat 40 mengatakan, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ya Bapakku, isi doanya, ya, pengandalan yang mesra kepada Allah, hormat dan setia kepada Dia. Ya Bapa. Tidak ada yang di agama lain selain di dalam kekristenan yang memanggil Tuhan dengan Bapa. Sebutan yang begitu mesra, sebutan yang begitu akrab antara anak dengan bapaknya. Bahkan dikatakan, jikalau engkau ini bisa menyerah kepada Tuhan, kita boleh meminta, tapi keputusan di tangan Tuhan. Kita boleh memohon, tapi makanya biarlah kehendak-Mu jadi. Jikalau boleh, ya, dikatakan, tapi jangan memaksa Tuhan. Maka dikatakan, ambillah cawan ini, tidak ada paksaan, kehendak-Mu lah yang jadi.
bukan kehendakku yang jadi. Tuhan mengajar kepada kita untuk berdoa, ya, dikatakan apa isi doa kita? Biar kehendak Tuhan yang jadi. Makanya Amsal mengatakan, serahkanlah segala rencanamu, maka akan terlaksanalah. Haleluya. Tapi kita boleh berencana, kita boleh memohon, kita boleh meminta, tapi biarlah Tuhan yang memutuskan. Ya mungkin kita di dalam sedang memilih sesuatu, atau sedang dilema, atau ingin memutuskan sesuatu, kita berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kita sudah saling cinta, saling senang, baru bilang doa, Tuhan bagaimana? Jangan tanya Tuhan, pertama kali kita mungkin mengenal seseorang, kita sebelum kita menyatakan cinta, kita harus lebih dulu kita berdoa sama Tuhan. Supaya jangan sudah perasaannya terganggu, sulit, nanti kawin lari. Yang repot siapa? Pendetanya memberkatinya sambil lari-lari, kan begitu. Nah ya jadi nggak bisa. Jadi kadang-kadang udah seneng sama seneng, udah 2-3 tahun berkenalan, udah ya sudah, itu baru tanya sama Tuhan. Salah. Langkah pertama, lihat welcome tidak ini keluarganya, welcome tidak Tuhan ini, kan mungkin kan bisa ketahuan. Pasti saya yakin orang yang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menunjukkan dan pasti memberikan yang terbaik. Dengan apa? Doa. Ya, makanya biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, bukan tidak ada masalah, semua akan diatur Tuhan dengan tepat semuanya. Kehendak Allah tentu yang terbaik dan yang paling tepat. Haleluya. Sering orang berbicara mencari kehendak Tuhan, tapi sering pula orang melawan kehendak Allah. Mengapa? Karena kurang menyerah pada Allah, lalu pakai akal dan kekuatan sendiri. Saya sering katakan, kita tidak bisa merubah kehendak Tuhan, tapi kita bisa melawan kehendak Tuhan. Banyak orang, ya, nggak apa-apa, ya, urusan apa dosa ya belakangan. Oh nggak apa-apa menikah yang tidak dengan seiman juga nggak ada masalah. Ya, banyak yang bahagia kok. Memang kalau soal bahagia, soal kaya di luar Tuhan juga bisa. Nah, tapi saya sudah melihat, jangankan yang beda agama, yang beda gereja saja sama-sama Kristen aja bermasalah. Ya, hati-hati. Ya. Sama-sama satu agamanya sama, tapi beda gereja bermasalah. Ya. Saya yakin lebih enak satu keluarga, seisi rumahku sama-sama datang kepada Tuhan. Wah, lebih luar biasa, dahsyat itu namanya. Haleluya ya. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh ya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Jangan mudah-mudahan ya. Kita mau menyerahkan. Makin kita menyerah, makin Tuhan bertindak. Makin kita menyerah, Tuhan akan memberikan bertindak dan Dia akan memelihara kita. Yang kelima, hasil doa kita. Dikatakan lalu ia bangkit dari doanya, ayat 45, dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Murid-murid nggak tahan berdoa bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit dan dari doanya, artinya sudah mantap dan siap menghadapi kematian, harus mati di kayu salib. Tapi dia bilang, kalau boleh jawab ini berlalu. Kepinginnya secara manusia mungkin, aduh, jangan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dia melihat para murid sedang asyik tidur karena duka cita. Seharusnya bila mengalami duka cita bukannya tidur, namun berdoa. Ini malah tidur. Sebab itu ayat 46 Tuhan katakan lagi, bangunlah dan berdoalah. Orang yang berserah pasti mendapat kekuatan. Filipi 4 ayat 13 mengatakan apa? Di dalam Dia aku mendapat kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Mungkin pagi hari ini kita lah orangnya yang lemah. Pagi hari ini kita sedang membutuhkan, ada kebutuhan yang khusus. Pagi hari ini kita orangnya yang sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Datang sama Tuhan. Jangan tidur. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sesudah Yesus berdoa dan bergumul, ia bangkit dan berdiri sebagai seorang yang pada dasarnya sudah menang. Maka saya katakan, doa membawa kemenangannya itu. Yesus siap mati di kayu salib. Salib, dia siap. Artinya, dia siap untuk mati di kayu salib dan menyelesaikan tugasnya sebagai juru selamat bagi saudara dan saya. Dia bersedia, dia memberi pengorbanan yang besar dengan sukarela
itu mati di salib sebagai ganti orang berdosa. Tapi dari pengalaman Yesus di Taman Getsemani, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa. Biarlah kita mau berdoa, supaya berdoa bukan kalau kita perlu, tapi kapan kita berdoa? Senantiasa. Mengapa kita berdoa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bagaimana kita berdoa? Kita harus berlutut, menjauhkan dirinya, makin hari makin dekat dengan Tuhan. Lalu dikatakan yang berikutnya, apa isi doa kita? Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau kita hasil doa kita membawa kemenangan. Tadi dikatakan juga para malaikat melayani. Saudara-saudara, saya yakin pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita mau tingkatkan doa kita supaya kita boleh dalam waktu dekat. Saya mendengar katanya bulan Juni sudah bisa ibadah kembali. Saya berharap bulan Juni, awal Juni kita sudah bisa ibadah di gereja. Walaupun mungkin masih dalam dibatasi dan sesuai dengan protokol yang diatur supaya jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Tapi kita bersyukur, kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita supaya COVID-19 ini boleh putus mata rantainya dan kita kembali bebas dan kita bisa beraktivitas kembali dan kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Jadi pergumulan Yesus di Taman Getsemani bukan hanya ketakutan terhadap maut, tetapi taruhannya juga ialah keselamatan untuk manusia, yaitu saudara dan saya orang berdosa. Sebab dalam penderitaan dan kematian itu harus diperoleh kemenangan, yakni kemenangan atas kuasa si jahat. Haleluya. Yesus sudah menang. Bahkan dia bangkit, menunjukkan dia dapat menguasai maut. Bersyukur kepada Tuhan, kitalah orang-orang yang sudah dipilih, diselamatkan, dan saya yakin kita akan terus dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan.